Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhu Kashfi Syubhat, dan di pertemuan sebelumnya antum telah membacanya dan sekarang kita akan menjelaskannya. Dibaca dulu matanya, perhatikan, dilihat paling atas. Qala al-muallif rahimahullah, wa'lam anna Allah ta'ala bihikmatihi lam yab'ats nabiyyan bihadza at-tauhid illa ja'ala lahu a'daan. Di situ kata penulis rahimahullah ta'ala, wa'lam, dan ketahuilah, anna Allah ta'ala bihikmatihi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya. Apa itu hikmah? Bijaksana. Apa itu bijaksana? Meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Itu bijaksana. Ketika melakukan tepat sasaran, melakukan sesuatu pada tempatnya, dengan hikmahnya, kebijaksanaannya. Lam yab'ats nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi bihadza tauhid, dengan membawa tauhid ini, kecuali ja'ala lahu a'daan, Allah menjadikan untuk nabi tersebut musuh-musuh. Yaitu Allah membuat ada musuh untuk nabi tersebut. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan seperti itu kami telah menjadikan untuk setiap nabi musuh, syayatinal insi wal jinni, yaitu dari kalangan syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, zukhrufal qawli, dengan perkataan yang dihiasi, gurura, lagi menipu. Dengan perkataan yang dihiasi, ghururan, lagi menipu. Perkataannya memang dia indah karena dihiasi oleh mereka, namun itu adalah tipuan, dibungkus dengan kebenaran, namun dalamnya adalah comberan keburukan, comberan kesyirikan, comberan hitam legam kebid'ahan, tapi dibungkus dengan perkataan yang indah, dibungkus dengan sedikit kebenaran. Karena kalau misalnya seandainya keburukan itu tidak dibungkus dengan kebenaran, niscaya orang akan menjauh dari keburukan tersebut karena tahu secara zahir, oh ini buruk. Mana ada orang yang mau dengan keburukan? Tapi yang membuat banyak orang jatuh dalam keburukan karena itu dibungkus dengan sedikit kebenaran, dihiasi oleh mereka, syayatin, ins dan jin. Dan terdapat hikmah yang besar, yang dimana Allah menjadikan bagi setiap nabi seorang musuh. Apa hikmahnya? Nanti akan dijelaskan dalam syarah. Secara global, hikmahnya adalah agar terjelaskan antara yang jujur dengan antara yang dusta.
antara yang benar keimanannya dan antara yang bohong keimanannya, antara mukmin sejati dan antara munafik. Dapat diketahui mana yang taat dan mana yang maksiat. Oleh karena itu adanya seorang musuh. Waqad yakunu li'a'da'it tauhid. Dan yang mengerikan, lihat di sini, mengerikan, yang memicu kita, mendorong kita untuk atas ketidaktahuan, hanya cuman mau ikut-ikutan. Apa? Tauhidi ulumun kathiratun wa kutubun wa hujajun. Yakunu, waqad yakunu, dan terkadang li'a'da'it tauhid, musuh-musuh orang yang bertauhid memiliki ulumun kathiratun, ilmu-ilmu yang banyak. Ini yang kita takutkan. Maka hal ini mendorong kita untuk terus belajar. Semangat. Jangan sampai ahlul batil lebih semangat daripada kita ahlul haq. Kalau kita melihat banyak orang yang bersemangat dari kalangan ahlul batil, mereka bersemangat, maka kita jangan mau kalah oleh mereka. Karena terkadang musuh-musuh tauhid memiliki ulumun katsirah, ilmu-ilmu yang banyak. Mereka menghafal Quran. Antum sudah hafal Quran belum? Mereka banyak menghafal hadis. Antum sudah menghafal hadis atau belum? Niatkan karena Allah. Kalau antum tidak niatkan, berat, capek, lelah memang. Tapi kalau antum niatkan karena Allah, Allah akan berikan kekuatan, keberkahan di situ. Coba antum lihat adik-adik kelas antum dari adik-adiknya Musa, angkatannya. Ada yang udah selesai mutan tolibul ilmi mustawal awal. Selesai, baru berapa bulan. Hadis 100 sudah selesai, Arba'in Nawawiyah sudah selesai, lanjut Umdatul Ahkam. Semangat mereka. Baru beberapa bulan. Kemana-mana megang hadis. Ketika udah selesai hadis 100, dia nanya, Ustaz, ini ada ulangannya gak? Ada ulangannya. Ustaz, ini anak udah nyetor Al-Quran 1 juz, mau lanjut ke juz 2, ada ulangannya gak? Atau lanjut? Lihat semangatnya mereka. Jangan mau kalah. Ahlul batil lebih semangat di sana. Mereka siang dan malam menimba ilmu di atas kebatilan. Dan antum jangan mau ridho dikalahkan dengan mereka. Dan yang paling utama, perbaiki niat. Orang yang niatnya baik, niatnya jujur, niatnya tulus, ikhlas, maka akan tumbuh semangat tanpa diperintah. Oleh karena itu kita di Yaman gak ada target-target setahun ngafal sekian, setahun ngafal sekian. Tapi tiba-tiba kita setahun udah ngafal Arba'in Nawawiyah udah selesai, hadis 100 udah selesai, Umdatul Ahkam udah selesai, Bulughul Maram sedikit lagi, Riyadhus Shalihin sedikit lagi. Umur-umur sepantaran antum SMP, Riyadhus Shalihin udah selesai. Dahsyatnya lagi ada dari mereka yang karena ketulusan dalam menimba ilmu agama, Umdatul Ahkam dia hafal 2 pekan. Selesai 2 pekan dia ngafal Umdatul Ahkam. Di setor, enggak cuma dia hafal, di setor. Semua hal-hal yang ajaib itu berasal dari ketulusan niat, ketulusan maksud. Maka akan muncul hal-hal yang ajaib. Dan orang yang nilai niatnya jelek, nggak ada niatnya, cuman ikut-ikutan, cuman mengisi, yang penting belajar, yang penting nggak diomelin, dan seterusnya, juga banyak ajaibnya. Apa ajaibnya? 2 tahun nggak ada apa-apanya, 3 tahun nggak ada apa-apanya, 4 tahun 0. 5 tahun ditanya hafal ini enggak, 5 tahun ditanya pertanyaan ini enggak bisa jawab.
Ikut pelajaran, iya ikut, tapi nggak ada ketulusan niat di situ, nggak masuk ke dalam hatinya. Ngegerutu, yang penting mau cepat selesai pelajaran, udah nggak dibuka lagi tuh buku, berdebu. Nggak ada niatan setelah selesai pelajaran, dia punya target, oh saya ingin murojaah, oh saya ingin praktik baca kitab, oh saya ingin coba berusaha untuk menerjemahkan biar bisa lebih baik. Oh saya ingin menghafal matan ini karena sangat berguna nanti ketika selesai. Saya ingin berdakwah, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Semua orang harus berdakwah. Antum ini pulang harus berdakwah minimal ke orang tua antum. Bukan berarti antum di sini cuma ngajar tok, enggak, antum tuh punya tanggungan. Pulang dakwahkan orang tua antum, adik kakak antum di situ. Mau apa sih yang kita cari di dunia? Ridha Allah, kita selamatkan mereka, buktikan kalau kita cinta kepada mereka. Ya, ini harus semangat kita. Tumbuhkan niat yang jujur, yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Di situ awalnya. Ya, di sini musuh-musuh orang yang bertauhid, mereka punya ilmu-ilmu yang banyak. Mereka punya karangan-karangan. Ada teman kita yang dia belajar di Al-Azhar, Asy'ari, cinta dengan habaib ini dan itu. Dia udah bisa mengarang kitab, udah hafal ini hafal itu. Kita harus lebih semangat daripada mereka. Umurnya seumuran antum. Mulazamah. Wa hujjatun, mereka punya hujjah. Jangan sampai kebatilan jangan sampai kebenaran dikalahkan dengan kebatilan karena sebab antum, karena sebab kita tidak mau serius dalam belajar. Mungkin antum akan merasakan hal itu nanti ketika pulang ke kampung halaman. Anda punya seorang musyrik ketika pondok pesantren. Ya memang di daerahnya itu masih penuh dengan kebid'ahan. Ketika dia pulang, ditahu, wah ini tampilan Wahabi. Berjenggot, cingkrang, diajak debat. Tapi alhamdulillahnya, dia semangat dalam belajar. Dia menghafal dalil ini, dalil itu, matan kitabut tauhid dia hafal. Sehingga dia bantah. Dan antum tahu, ketika berdebat dihadiri oleh wali kota atau bupati, pokoknya menteri. Bayangkan, baru pulang, disuruh debat. Dihadiri oleh wali kota, taruhlah wali kota atau bupati. Pokoknya menteri. Coba kalau ketika belajar dulu di pondok pesantren, gak semangat, gak serius, gak ngafal ini, gak itu, yang penting cuma jalan aja. Habis. Makin gelap lagi di situ daerahnya. Makin dipenuhi lagi kebid'ahan. Semakin senang bangga lagi, semakin kuat lagi kebid'ahan. Namun apa? Dia menang. Akhirnya, menteri tersebut, wali kotanya, memfasilitasi dia dengan fasilitas untuk berdakwah. Banyak orang yang mengenal sunnah karena sebabnya. Jadi musuh-musuh tauhid itu punya ilmu yang banyak mereka. Punya kitab-kitab hujjah-hujjah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Tapi apa? Farihu bima indahum minal ilmi. Rasul, falamma ja'athum rusuluhum, maka ketika datang kepada mereka para rasul mereka, datang kepada mereka bil bayyinat, dengan membawa penjelasan. Tapi apa? Farihu, mereka senang dengan apa yang mereka miliki dari ilmu. Mereka bangga dengan kebatilannya apa yang mereka miliki. Jadi mereka tuh punya ilmu. Baca syarahnya. Hikmatullahi ta'ala fi hadha tatalakhasu fi amrayni. Perhatikan. Hikmah Allah dalam hal ini, yaitu Allah menjadikan musuh bagi setiap nabi. Tatalakhasu fi amrayni, teringkas dalam dua perkara. Hal-hal yang seperti ini tuh sangat penting
Oh, 2 perkara. Perkara yang pertama nanti poinnya atau stabilo. Minimal pernah antum hafal, minimal pernah nyantol, minimal pernah ada di benak antum. Nanti ketika ingin menjelaskan keluar sedikit-sedikit tuh. Walaupun nggak hafal kata per katanya, tapi bisa menjelaskan dengan dari perkataan antum. Al-amrul awal, annahu ma ba'atha nabiyyan min anbiya'ihi illa ja'ala lahu a'da'an minal musyrikina. Annahu ma ba'atha nabiyyan, bahwasannya dia yaitu Allah tidaklah mengutus seorang nabi dari nabi-nabinya, illa ja'ala lahu a'da'an minal musyrikin, kecuali Allah menjadikan untuk nabi tersebut musuh-musuh dari kalangan orang-orang musyrik. Antum pulang ke kampung disuruh baca kitab sama ahli bidah, diajak debat baca kitab salah-salah, nggak bisa nerjemahin, ditanya i'rabnya, ditanya apa ini dia jenisnya, nggak tahu, makin diolok-olok aja. Ya, Wahabi nggak bisa baca kitab. Ya, mau diajak debat baca kitab aja salah-salah. Gitu. Kama fil ayatil lati dzakaraha al-muallifu, sebagaimana pada ayat yang telah disebutkan oleh penulis. Ya, tadi apa yang disebutkan oleh penulis? Surat Ghafir. Lah, surat Al-An'am yang atasnya. Al-An'am ayat 112. Yang tadi kita baca di matanya. Kemudian pensyarah menjelaskan lagi, menyebutkan ayat surat Al-Furqan ayat 31. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan seperti itu juga, ja'alna likulli nabiyyin, kami telah menjadikan untuk setiap nabi seorang musuh dari kalangan orang-orang jahat, mujrimin. Wa kafa bi rabbika, dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk, hadian wa nasira, dan penolong. Apa hikmahnya? Lihat di sini hikmahnya, tadi belum hikmah. Walillahi fi dzalika al-hikmatu, dan Allah memiliki pada hal itu hikmah. Apa hikmahnya? Lihat ini. Min ajli ayyatabayyana as-sadiqu minal kadhibi wa yatabayyana al-muti'u minal 'asi. Itu hikmahnya. Min ajli, yaitu dalam rangka ayyatabayyana, agar terjelaskan as-sadiq, orang yang jujur, minal kadhib, dari orang yang berdusta, wa yatabayyana al-muti'u minal 'asi, dan terjelaskan orang yang taat dari orang yang bermaksiat. Karena kalau nggak ada musuh, nggak kelihatan, nggak nampak, nggak terjelaskan di situ, nggak diketahui mana yang benar-benar jujur, mana yang dia Islamnya dusta, bohongan, mana yang dia benar-benar taat, keimanannya kuat, dan mana yang dia suka bermaksiat, meremehkan perintah dan larangan Allah. Idza ba'atsal anbiya'a, bisa ba'atsal anbiya'a berarti Allah mengutus para nabi. Idza bu'itsal anbiya'u, para nabi diutus. Yad'una ilal huda, sara hunaka du'atun. Ya, hunaka dia khabar sara muqaddam, zaraf. Du'atun isim sara muakhar, karena sara beramal-amal kana. Lid-dhalali, min ajli ayyam tahinan nas,
ayyuhum yattabi'ul anbiya'a wa ayyuhum yattabi'u du'atad dhalali. Idza bu'itsal anbiya'u, apabila para nabi diutus. Idza ba'atsal anbiya'a, apabila Allah mengutus para nabi. Yad'una ilal huda, mereka menyeru kepada petunjuk. Sara hunaka du'atun lid-dhalali, menjadilah di sana terdapat para penyeru kepada kesesatan. Ketika para nabi menyeru kepada petunjuk, di sana terdapat para penyeru juga kepada kesesatan. Apa tujuannya? Min ajli ayyam tahinan nasu, dalam rangka untuk menguji manusia. Ayyuhum yattabi'ul anbiya'a, siapa di antara mereka yang mengikuti para nabi, wa ayyuhum yattabi'u du'atad dhalali, dan siapa di antara mereka yang mengikuti para dai penyesat, para dai sesat. Walaula dzalik lakana an-nasu kulluhum yattabi'una al-anbiya'a. Lihat tuh. Kita baca dulu. Walau fi adh-dhahiri wala yatamayyazu as-sadiqu fi ittiba'ihi minal munafiqi. Oke, kita terjemahkan dulu. Walaula dzalik, jikalau tidak ada itu, ya, tidak ada dai yang menyeru kepada kesesatan, tidak ada musuh. Lakanan nasu, niscaya manusia, kulluhum, semua mereka, yattabi'unal anbiya, mengikuti para nabi. Kalau nggak ada dai penyesat, musuh, niscaya semua manusia mengikuti para nabi. Walau fil zahir, akan tapi secara zahir saja. Wala yatamayyazu as-sadiqu fi ittiba'ihi minal munafiqi, tidak terjelaskan yang jujur dalam mengikuti nabi dari orang yang munafik. Nggak tahu, nggak kelihatan mana yang jujur, mana yang munafik. Namun kalau ada dai penyesat, tahu, oh ini dia orang-orang munafik yang mengikuti dai penyesat. Li'annal anbiya'a yattabi'uhumul mu'minus sadiqu wa yattabi'uhumul munafiqul kadhibu. Walladhi yumayyizu hadha min hadha huwal ibtila'u wal imtihan. Li'annal anbiya, karena bahwasanya para nabi, yattabi'uhumul mu'minu, mereka diikuti oleh orang mukmin yang jujur, as-sadiq. Wa yattabi'uhumul munafiqul kadhibu, mereka diikuti oleh orang munafik pendusta. Tuh, para nabi diikuti oleh semuanya, orang mukmin yang jujur dan orang munafik yang dusta. Walladhi yumayyizu hadha min hadha, yang dapat membedakan ini dari ini, yaitu munafik dan mukmin, yang jujur dengan yang dusta, yang dapat membedakan ini dari ini, huwal ibtila, dia adalah cobaan. Wal imtihanu, dan ujian, itu yang dapat membedakan. Oleh karena itu kelihatan ketika Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk berperang, orang-orang mukmin yang jujur di situ langsung sami'na wa ata'na. Tapi orang munafik, mereka berkeluh kesah, ngeluh, ya Rasulullah panas. Ketika diajak perang Tabuk, coba bayangkan kalau kita berada di zaman mereka, kita termasuk orang yang mana? Belajar dikit, olahraga dikit, panas dikit, ngeluh. Apalagi kalau diajak perang yang jalan 1 bulan, antum mau gak? Anak suruh jalan 1 bulan, gak ada yang mau. Panas-panasan. Ini dari aspal, ada rumput di sana, di bawah padang pasir terik matahari. Apa kata orang munafik? Panas ya Rasulullah, gak mau kita pergi. Ngapain lagi musim panas kita perang? Turun firman Allah, an-naru asyaddu harra, katakanlah kepada mereka, neraka lebih panas. Maksudnya apa? Dengan adanya ujian dan cobaan, sehingga dapat terjelaskan mana yang munafik, mana yang mukmin.
Kemudian apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah? Fasyadaidu hiyallati tubayyinu as-sadiqina minal munafiqina. Fasyadaidu, maka kondisi-kondisi genting, hiyallati tubayyinu as-sadiqin, dia adalah yang menjelaskan orang-orang yang jujur dari orang-orang munafik. Orang munafik sampai masih ada tetap sampai hari kiamat ya akhi. Jangan kita merasa aman dari kemunafikan, sampai hari kiamat masih ada orang munafik. Dan kita bisa lihat diri kita, ketika ada orang teman kita yang dia mendapatkan keilmuan yang lebih, yang dia dapat memberikan manfaat banyak kepada teman yang lainnya, kemudian kita iri, kita gak suka kalau dia memberikan manfaat kebenaran, hak. Hati-hati, itu sifat munafik. Tidak suka Islam maju, tidak suka orang mukmin semangat di atas kebenaran. Fallahu ja'ala a'da'an lil anbiya. Allah menjadikan musuh-musuh untuk para nabi li hikmatin, karena hikmah. Min ajlil ibtila'i wal imtihani, untuk menguji. Ibtila antum terjemahkan menjadi cobaan, dan imtihan, ujian. Allah Ta'ala mengatakan liyamizallahul khabitha minat tayyibi wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din. Tujuannya apa? Kata Allah, liyamizallahu, agar Allah dapat memisahkan yang keji dari yang baik. Wa yaj'alal khabitha, dan Allah menjadikan yang keji, yang buruk, sebagiannya atas sebagian yang lain. Hadhihi hiyal hikmatu bi anna Allah ja'ala likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Hadhihi hiyal hikmah, ini dia hikmahnya. Bi anna Allah ja'ala likulli nabiyyin, yang dengan bahwasanya Allah menjadikan untuk setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. Apa itu syaitan? Lihat, apa itu syaitan? Kita sudah bahas di Duratul Bahiyah juga. Wasyaitanu huwal maridul 'asi. Fa kullu man tamarrada an ta'atillahi fa innahu syaitanun. Sawa'un kana minal jinni aw minal insi. Perhatikan, syaitan dia adalah pembangkang, pemaksiat. Marid itu pembangkang. Tuh, sifat syaitan pembangkang. Dan antum kira manusia nggak ada yang syaitan? Manusia ada yang syaitan. Syaitan itu sifat. Apa sifat syaitan? Pembangkang. Berarti kalau ada orang yang dia pembangkang, syaitan dia. Fakullu man tamarrada an ta'atillah, lihat. Maka setiap orang yang membangkang dari ketaatan kepada Allah, fa innahu syaitanun, maka sesungguhnya adalah syaitan, sawa'un kana minal jin aw minal ins. Sama saja baik dari golongan jin atau dari golongan manusia. Syaitan dia. Hatta dawabu, di sini bisa hatta dawabi, ya, jadi hatta jarrah, huruf jar. Hatta dawabi al-mutamarridati tusamma syaitanan. Hingga kendaraan yang membangkang dinamakan syaitan. Ya, kuda nggak mau nurut, syaitan. Wa huwa min syata syai'a idza ishtadda. Dia dari kata syata, syai'a, idza ishtadda, apabila mengeras, genting, gawat itu ishtadda, mengeras, genting. Au min syatona idza ibta'ada, atau dari kata syatona,
apabila menjauh. Ya, ini yang kedua. Menjauh. Tadi keras, mengeras, pala batu gitu kan namanya. Atau menjauh. Ya, pembangkang itu dia. Fasyaitanu yakunu min alamil jinni wa yakunu min alamil insi. Lihat tuh. Yang kita takutkan, Allah memerintahkan kita untuk menjadikan syaitan musuh. Sedangkan ada dari kalangan manusia yang dia syaitan. Kalau kita termasuk orang yang bersifat syaitan, berarti Allah memerintahkan agar kita dimusuhi gitu. Mengerikan enggak? Allah Maha Pencipta memerintahkan agar seseorang dimusuhi. Karena dia memiliki sifat syaitan. Dan apabila itu kita, bagaimana? Oleh karena itu jauhi dari sifat pembangkang. Tapi di sini nggak ada yang membangkang. Tadi bunyi apa itu? Nggak ada ya? Aman ya Faruk ya? Karena takutnya kan dia merasa tersindir gitu. Bunyi-bunyi sesuatu. Tapi aman ya? Enggak ya Faruk ya? Enggak ya. Lagi hening kan tiba-tiba. Oke. Wa qauluhu ta'ala yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul. Mereka itu mewahyukan, yaitu menyampaikan sebagian mereka kepada sebagian yang lain zukhrufal qaul, dengan perkataan yang dihiasi. Perhatikan dikit lagi. Biar nanti hikmah yang kedua. Az-zukhrufu fil asli az-zahabu. Zukhruf tadi apa? Hiasan. Perkataan yang dihiasi. Fil asli pada hukum asalnya itu bermakna emas, az-zahab. Zukhruf itu emas. Wa zukhruful qawli huwal qawlu al-mumawwahu al-muzawwahu. Lihat mumawwah ya. Kemarin dibaca mumawwih. Mumawwah. Muzawwah. Jadi zukhruful qaul, perkataan yang dihiasi, dia adalah perkataan al-mumawwah yang disamarkan. Al-muzawwah yang dibuat-buat. Disamarkan, dibuat-buat, dibungkus dengan sesuatu yang indah. Padahal dalamnya busuk. Itu syaitan. Liajli ayyughirran nasa, dalam rangka untuk menipu manusia. Fal qawlu al-muzakhrafu huwal batilul mughallafu bi syai'in minal haqqi. Lihat. Wa hada min a'dhamil fitnati. Fal qawlul muzakhrafu, ucapan yang dihiasi, dia adalah al-batilul mughallaf. Kebatilan yang dibungkus bi syai'in minal haqq, dengan sesuatu dari kebenaran, dibungkus dari kebenaran. Dalamnya busuk, tapi di luar dibungkus sedikit dengan kebenaran. Orang yang dia nggak benar-benar belajar, nggak mengetahui agama, yang tertipu. Tapi kalau orang yang dia paham, dia tahu, dia bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang awam. Wah, ini dibusuk nih dalamnya. Coba kalau antum melihat tawassul kepada orang-orang soleh, kelihatannya baik ya? Baik. Woi, kita ini kan pelaku maksiat. Gak bisa lah kita langsung berdoa kemudian sampai kepada Allah. Kita ingin bertaubat kemudian diterima taubatnya oleh Allah. Bertawassul dulu kepada orang soleh ini, orang soleh ini. Dia derajatnya dekat, kedudukannya dekat dengan Allah. Nanti biar kamu berdoa kepada dia dan dia nanti menyampaikan doamu kepada Allah. Udah mati dia. Indah kelihatannya. Namun padahal itu kesyirikan busuk dalamnya. Kekal dalam api neraka. Ya, itu al-qaulul muzakhraf. Ucapan yang dihiasi, dia adalah batil yang dibungkus dengan sesuatu dari kebenaran. Wa hadza min a'dhamil fitnati, dan ini termasuk fitnah yang paling agung. Yang enggak semua orang tahu, hanya orang yang berilmu yang dapat mengetahui ini. Li'anna al-batila law kana makshufan ma qablahu ahadun, lakin idza ma qabilahu ahadun. Karena dari kemarin ma qabilahu ahadun. Qabilahu, menerima. Kalau ma qablahu apa yang sebelumnya? Ma qabilahu ahadun ya.
Li'anna al-batila law kana maksyufan, karena bahwasanya kebatilan jikalau dia tersingkap, ya batil, kelihatan buruk, jelas, jelek, maqabilahu ahad, niscaya enggak ada seorang pun yang menerima. Ya, kalau kebatilan, ayo ikut kesyirikan, orang mau enggak ikut kesyirikan? Ayo ini syirik nih, ayo kita ikutin. Ayo ke kuburan wali, ini syirik, ayo kita bertawasul, ini syirik, mau enggak? Mereka mau. Oleh karena itu dihias, diungkus. Lakin idza ghuttiya bi syai'in minal haqqi fa innahu yaqbaluhu katsirun minan nas. Akan tapi apabila ditutup dengan sesuatu dari kebenaran, fa innahu yaqbaluhu katsirun minan nas, maka sesungguhnya hal itu diterima oleh kebanyakan dari manusia. Wa yankhadi'una bihadhi zukhrufati, dan mereka tertipu dengan hiasan ini. Fahuwa batilun fi suratil haqqi, lihat tuh, dia kebatilan dalam bentuk kebenaran, batil dalamnya, tapi dihiasi dengan kebenaran sehingga batil dalam bentuk kebenaran. Batil dalam bentuk kebenaran, dalamnya busuk. Apa kata Allah? Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Kalau Allah berkehendak, niscaya mereka akan melakukan. Ma fa'aluh, Allahu qadirun. Ma fa'alu, niscaya mereka tidak melakukannya. Allahu qadirun ala man'ihim min dzalik. Allah Maha mampu untuk mencegah mereka dari hal itu. Allah Maha mampu untuk mencegah mereka dari hal itu, yaitu tidak ada kesyirikan, tidak ada pelaku musyrik, tidak ada orang kafir, tidak ada dai yang menyuruh kepada kesesatan. Allah mampu ala man'ihim min dzalik. Tapi apa? Lakinnahu syaa ayyaf'aluhu min ajlil ibtila'i wal imtihan. Akan tapi Allah berkehendak mereka melakukan itu. Melakukan itu, ya, menyuruh kepada kebatilan. Kebatilan, keburukan dihiasi dengan kebenaran, padahal dalamnya busuk. Akan tapi mereka melakukan itu min ajlil ibtila, untuk sebagai cobaan, wal imtihan, dan ujian. Lihat di sini lebih mendalam lagi, fokus. Wa idza kana hadza ma'al anbiya'i fa kaifa bighairihim minad du'ati ila Allah wa ulama'it tauhid. Lihat di sini kata Syekh, wa idza kana hadza ma'al anbiya', apabila ini bersama para nabi. Lihat, nabi saja memiliki musuh yang menyuruh kepada kebenaran. Allah berikan ujian dan cobaan. Tuh nabi, kurang apa lagi keilmuannya? Fa kaifa bighairihim, malu bagaimana dengan selain mereka, minad du'ati ilallah, dari para dai yang menyuruh kepada Allah, wa ulama'it tauhid, dan para ulama tauhid. Justru lebih ada lagi musuh. Fa atba'ul anbiya'i aidan yakunu lahum a'da'un min du'atil batili fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Maka pengikut para nabi juga, yaitu para dai, para ulama itu pengikut para nabi juga, yakunu lahum a'daun, mereka juga memiliki musuh-musuh, min du'atil batil, dari para dai-dai yang batil, fi kulli zaman, di setiap waktu, wa fi kulli makan, dan di setiap tempat. Dikit lagi, nanti ana minta untuk langsung ke masjid. Hadza mustamirrun fil khalqi. Apa? Wujudu du'atil haqqi wa ila janibihim du'atil batili fi kulli zamanin wa makanin. Hada mustamirun. Ini terus berlangsung pada makhluk. Apa itu yang berlangsung? Wujudu du'atil haqq, adanya para penyeru kebenaran, wa ila janibihim, dan di samping mereka du'atil batil, adanya para penyeru kebatilan yang batil. Fi kulli zamanin wa makan, di setiap waktu dan tempat. Ada du'atul haq dan ada du'atul batil. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Jadi apa hikmah yang pertama? Adanya musuh bagi para nabi.
Nabi aja ada musuh, apalagi para dai yang menyuruh kepada tauhid, para ulama tauhid. Apa hikmahnya? Apa ayo hikmahnya? Kita tutup nih kalau dia dijawab. Apa Anas? Apa hikmahnya? Agar terjelaskan? Oke, ahsan. Orang yang jujur dengan orang yang dusta, orang yang taat dengan orang yang bermaksiat. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung ke masjid. Yang bisa ambil wudu di sini langsung ambil wudu. Yang sekiranya penuh ngantri langsung masjid. Di masjid banyak tempat air wudu. Begitu juga kamar mandi. Kalau bisa di sini di sini. Kalau penuh langsung ke masjid. Di masjid ada 3